Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Renungan kita berjudul Mengapa Kristus menjadi pusat hidup orang percaya? Mari kita perhatikan pernyataan dan peneguhan firman Tuhan tentang pertanyaan ini. Mengapa Kristus menjadi pusat? Pertama, karena kedudukan Kristus. Dari Kolose pasal 1 ayat 15-17, kita tahu bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan telah menjadi nyata di dalam Dia. Yesus lebih utama, lebih tinggi dari segala ciptaan yang ada, baik yang di surga maupun yang di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sehebat apapun segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, Dia melebihi segala hal itu. Tidak ada suatu apapun dari yang pernah ada yang tidak berada di bawah kedudukan Yesus. Bahkan segala sesuatu telah diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yesus adalah Tuhan atas segala ciptaan. Karenanya kita patut memberinya kedudukan yang sama di hati dan hidup kita, sebagaimana kedudukan yang dimilikinya di alam semesta. Dia patut menjadi pusat hidup kita dan menjadi Tuhan, teladan dan tujuan atas seluruh hidup kita. Kedua, karena penebusan Kristus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengingatkan kita bahwa diri kita ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar dengan penebusan Kristus, sehingga hidup kita ini adalah milik Sang Penebus. Karena itu Rasul Paulus berkata, "Muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Hidup kita adalah hidup yang sangat mahal, karena untuk membuat kita hidup, Kristus harus membayarnya dengan tebusan darahnya sendiri. Kristus telah menebus kita agar kita hidup, dan hidup kita tidak menjadi hidup yang sia-sia. Paulus memberitahu kita bahwa hidup yang paling berharga adalah hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang bertumbuh makin menyerupai Dia dan berkenan kepadanya, hidup yang berpusat pada Dia dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang ketiga, karena kedaulatan Kristus. Filipi pasal 2 ayat 9-11 menyatakan bahwa Allah sangat meninggikan Yesus yang telah mengosongkan dirinya dari status anak Allah yang maha tinggi menjadi manusia, bahkan hamba yang taat sampai mati di kayu salib, dalam rangka menggenapi rencana penyelamatan Allah atas manusia. Karena itu Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kelak pada waktu kedatangannya kembali, segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dengan kedaulatan penuh. Kedaulatan yang dikaruniakan Tuhan Allah kepada Yesus ini adalah hal yang pasti, meskipun sekarang ini belum seluruh umat manusia mengakui Yesus sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tetapi akan tiba saatnya bagi semua orang yang mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, untuk bertelut dan menyembah Dia sebagai Tuhan yang berdaulat penuh. Kita tentu saja tidak perlu menunggu sampai saat itu tiba untuk menyembah Dia. Kita dapat mengakui dan menjadikan Dia sebagai Tuhan atas hidup kita sekarang juga. Ya, sekarang juga. Saudara, ada ungkapan berkata, di dalam setiap orang Kristiani, Kristus hadir. Di dalam beberapa orang Kristiani, Kristus didahulukan. Tetapi hanya di dalam sedikit orang Kristiani saja, Kristus mendapat posisi paling utama. Termasuk orang Kristen manakah, saudara? Termasuk orang Kristen manakah saya? Kiranya Kristus mendapatkan posisi yang terutama di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara. Tuhan terima kasih
malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu bahwa Kristus menjadi pusat kehidupan kami sebagai orang percaya. Karena kedudukan Kristus, karena penebusan yang dikerjakan Kristus, dan karena kedaulatan Kristus, kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh menundukkan diri kami di bawah kekuasaan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.